Hasil dua kemenangan atas Vietnam membuat asa timnas Indonesia untuk melenggang ke pentas dunia semakin terbuka. Garuda berhasil memperlebar jarak dari Vietnam yang menempati posisi ketiga di klasemen sementara grup F dengan selisih 4 poin. Itu artinya Marcelino dan kawan-kawan tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci posisi runner-up grup F dan memastikan langkah lolos ke round 3 kualifikasi. Sementara itu Garuda masih menyisakan 2 pertandingan kandang, yakni menghadapi Irak dan sang juru kunci Filipina. Thank you so much everybody for supporting us. Thank you. We do this for you, for the fans, for the people, for Indonesia. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Dengan kekuatan timnas Indonesia seperti sekarang ini, Garuda diyakini bisa terus mengamankan posisi runner-up grup hingga pertandingan terakhir di grup F. Sehingga Garuda bisa selangkah lebih dekat dengan Piala Dunia 2026. Untuk menuju Piala Dunia 2026, jalan Garuda memang masih cukup panjang. Namun harapan itu mulai terbuka seiring konsistensinya permainan Garuda. Dengan permainan yang sangat luar biasa saat itu dan kembali saat ini modal yang sangat penting tentu saja bagaimana permainan Indonesia jauh lebih bagus kalau di 2 pertemuan sebelumnya di Piala Asia, di pertemuan di Gelora Bung Karno banyak yang meragukan. Untuk lolos ke round 3, Garuda masih butuh setidaknya 1 kemenangan lagi untuk bisa mengamankan tiket. Sehingga skuad asuhan Sintayong tidak bergantung pada hasil pertandingan lain untuk menentukan nasib. Garuda sebenarnya bisa saja lolos ke round 3 meski mengalami kekalahan di 2 laga sisa. Namun dengan catatan, Vietnam juga harus menderita 1 kekalahan dari Filipina atau Irak di laga selanjutnya. Jadi bisa kita simpulkan, 75% timnas Indonesia sudah bisa dipastikan bakal lolos ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada round 3 nanti, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara Asia lainnya. Fase ini akan lebih berat dibanding semua fase yang sudah dilewati timnas Indonesia. Nantinya 18 tim yang lolos ke round 3 akan dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup akan berisi 6 kontestan. Setiap tim akan menjalani laga kandang dan tandang untuk memperebutkan 2 posisi teratas di masing-masing grup. Juara grup dan runner-up grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 akan berjuang kembali di round 4 yang nantinya akan diisi oleh 6 tim. Selanjutnya pada round 4, ke-6 tim yang lolos ke fase ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup akan berisi 3 tim. Juara grup dari masing-masing akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Sementara runner-up grup akan saling bertemu untuk memperebutkan tiket playoff interkontinental. Jika kita melihat panjangnya fase yang masih harus dilewati Garuda, memang masih terlalu pagi untuk memimpikan Garuda lolos ke Piala Dunia. Namun setidaknya, ada harapan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras para punggawa Garuda. Apalagi timnas Indonesia yang sekarang sudah jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun lalu. Pemain keturunan yang sudah bergabung berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia menjadi kelas Eropa. Kualitas itu masih akan bertambah jika semua pemain sudah menyelesaikan proses naturalisasinya. Bahkan, PSSI masih akan menambah beberapa pemain keturunan lagi dalam waktu dekat ini. Setidaknya ada 3 pemain yang saat ini dirumorkan sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi. 2 di antaranya sudah semakin dekat berseragam Garuda, yakni Kelvin Verdong dan Ole Romani. Sementara nama lainnya yang terus coba dibujuk adalah gelandang bertahan Premier League, Jairo Ritwoord. Dengan tambahan 3 pemain tersebut, maka Garuda akan bertambah kuat dalam mengarungi fase-fase berikutnya. Dengan kekuatan itu, maka kita optimis kalau Garuda bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.